Bagi banyak orang kemewahan mungkin diukur dari materi atau jabatan. Tapi bisa tidur nyenyak adalah kemewahan tertinggi. Pernahkah Anda mengalami kesulitan tidur bertahun-tahun? Bagaimana rasanya? Mungkin setiap malam gelisah, miring ke kiri, miring ke kanan, padahal di pagi hari Anda dituntut tampil maksimal dan prima. Mana mungkin? Pemirsa, tidur bukanlah sekedar waktu kosong atau rasa malas. Ia adalah fase restart bagi sistem tubuh Anda. Jika istirahat ini terus dirampas, tubuh akan menciptakan pemberontakannya sendiri. Mulai dari tekanan darah yang tidak terkendali, vertigo yang melumpuhkan, hingga ancaman stroke. Sekali lagi, stroke. Jangan pernah menganggap sepele gangguan tidur. Karena kesehatan hari ini menentukan kualitas masa depan Anda. Mari, mulai hidup sehat bersama Go Healthy. Silakan dilanjutkan, Edwin Lau. Baik, terima kasih rekan saya Boy Noya. Dan hari ini pemirsa kita akan bicara banyak mengenai kasta tertinggi dalam kondisi kesehatan kita, yaitu tidur. Tidur yang berkualitas menjadi lebih sulit, insomnia timbul dan akhirnya menjadi penyakit yang mematikan. Hari ini saya bersama praktisi kesehatan yang akan banyak bicara mengenai kesehatan untuk Anda. Ada Mbak Rita, Mbak Perticia Sufarli dan juga Ibu Nur Asnun sebagai narasumber kami hari ini. Beliau sudah menggunakan teknologi laser untuk mengatasi susah tidurnya itu. Dan hari ini datang dengan cerita yang luar biasa. Sebelum itu mari kita simak dulu info sehat berikut ini. Nah pemirsa, sama seperti janji saya tadi mengenai masalah tidur, ini dia infonya hari ini. Yaitu kurang tidur picu namanya serangan vertigo. Mengapa kurang tidur menjadi satu masalah yang berat namanya vertigo? Karena tidur merupakan waktu di mana otak menata ulang sistem keseimbangan. Jadi kalau seseorang memiliki kebiasaan kurang tidur, misalkan hanya tidur 5 jam di malam hari, maka resiko gangguan keseimbangan seperti gejala vertigo ini bisa meningkat hingga 2-3 kali lipat. Hal ini terjadi karena sistem keseimbangan ini butuh tidur yang lelap, dalam, nyenyak dengan durasi 7 hingga 8 jam di malam hari. Pada saat tidur nyenyak dan tidur dalam, pusat keseimbangan ini melakukan kalibrasi ulang. Jadi ditata ulang tuh respon terhadap proses pergerakan itu sendiri. Kalau misalkan seseorang mengalami kurang tidur secara jumlah maupun kualitas, nantinya sistem keseimbangan suka salah baca. Gak bisa merespon pergerakan kepala dan perpindahan posisi dengan baik. Hal tersebut tentunya bisa berdampak secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung contohnya kalau kurang tidur saja bangun keesokan pagi pasti berasa keliengan. Terasa pusing berputar sebentar, terasa sakit kepala, terasa tidak fokus. Tapi secara jangka panjang hal tersebut bisa memicu serangan vertigo berulang. Oleh sebab itu, sebagai pasien yang kerap merasakan vertigo atau pusing keliengan, penting untuk mencukupi kebutuhan tidur. Tidur ini harus nyenyak, lelap, dan dalam. Karena tidur merupakan fase pemulihan yang paling dasar dan bisa membantu menjaga kesehatan tubuh Anda. Tadi Mbak Preti ada bilang 5 jam. Pemirsa, jangankan 5 jam. Narasumber kita hari ini, Bu Asnun, tidur hanya sekitar 2 jam per hari. Makanya ada vertigo hadir dalam kehidupannya. Tapi itu dulu. Ibu Asnun, selamat datang di Go Healthy. Salam sehat ya Ibu ya. Salam sehat. Ibu, Mas. benar tuh tidur cuma 2 jam per hari? Benar. Benar. Ibu ngapain aja, kerja atau ngapain? Ya enggak, kadang saya lihat-lihat TV. Kadang ya saya main HP. Karena memang nggak bisa tidur. Karena nggak bisa tidur. Segala usaha sudah dilakukan Ibu? Udah.
Dan itu membuat mungkin putus asa ya. Iya, betul. Ibu saat ini kesibukannya apa saja? Saya ada usaha juga, usaha seperti apa, jual barang, terus kue juga. Kita nggak dibawain kue hari ini, Ibu. Oh iya, saya kue. Tapi Ibu berarti masih aktivitas normal sehari-hari ya? Masih. Oke, Ibu mungkin sapa dulu ya, mungkin keluarga yang ada di sana atau teman-teman, mungkin suami, anak-anak, mungkin berbagi motivasi untuk yuk sama-sama kita sadar hidup sehat. Silakan Ibu Asnun. Ya, Assalamualaikum. Untuk keluarga saya, teman-teman saya, anak saya yang lagi kuliah di Bandung, dan keluarga saya yang ada di Aceh yang kemarin kena musibah banjir. Semoga mereka diberi ketabahan dalam musibah yang menimpa mereka, walaupun sampai sekarang belum bisa pulih kembali seperti sedia kala ya. Semoga Allah memberi kekuatan kepada mereka. Baik pemirsa, hari ini kita akan bicara, tadi janji saya adalah mengenai insomnia. Ibu sudah mulai susah tidur, insomnia itu sejak umur berapa Ibu? Itu sejak umur 47 tahun ya. Nah, waktu Ibu merasa kurang tidur, susah tidur, di tubuh itu rasanya seperti apa Bu? Masih aktif seperti biasa atau mungkin lelahnya luar biasa? Ya, saya waktu itu ya masih aktif karena saya masih bekerja. Jadi pagi ya saya berangkat bekerja seperti biasa. Kadang saya kalau di kantor saya sempat tidur sebentar lah. Keliengan gitu. Ya kadang saya 1 jam gitu. Kalau udah sampai kantor sekitar jam berapa udah beres semua, saya tidur sebentar. Curi-curi tidur. Tidur maksudnya. Jadi artinya ibu nggak bisa tidur malam hari dan itu berdampak di siang hari gitu ya. Jadi walaupun ibu memang nggak bisa tidur, bukan berarti ibunya dalam kondisi baik-baik aja. Nyatanya keesokan harinya ibu malah mengantuk dan lelah ya. Iya. Nah Bu, biasanya kan kalau orang kurang tidur itu besokannya tuh jantungnya terasa berdebar-debar. Belum lagi kalau dalam waktu lama tensinya ikutan naik. Apakah Ibu merasakan hal demikian? Tensi ya naik. 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 Jantung berdebar-debar ada? Ya, itu jantung berdebar itu malam ya. Malam. Kalau udah siang, udah ini dia Udah normal lagi. karena saya melakukan aktivitas ya. Karena kan kalau malam itu mungkin karena saya pun bingung mau ngapain, terus mata melotot, bisa tidur. Dan ibu juga Nyeksin, melawan irama tangan tubuhnya dingin, kan? ya, tangan dingin, Iya. kaki Sempat sampai dingin. dibawa ke rumah sakit Bu? Iya, karena jantung kadang saya berdebar? kalau udah nggak kuat, saya berangkat ke rumah sakit Ibu tekanan darahnya sampai berapa pada waktu itu? sampai 200 pernah. Tinggi sekali ya. Sering ngerasain pusing? Sering waktu itu saya ngerasain pusing. Pernah ya tuh yang berputar itu. Ini kalau kita lihat berarti ceritanya pemirsa ini bertahap ya. Dari perubahan hormonal tadi, mulai ada insomnia, dan dibiarkan dan sudah mencari berbagai macam cara untuk supaya bagaimana dia tidur. Untungnya Ibu Asnun mendengar tentang teknologi laser. Pertama Ibu dengar dari mana mengenai teknologi laser ini? Dari kakak saya. Kakak saya, beliau sudah punya mungkin ya. Oh, sudah punya ya Mas. Jadi udah merasakan mungkin karena dia lihat saya berhari-hari gitu ya, bukan berhari-hari malah sering. Karena kan kebetulan saya satu rumah waktu itu sama kakak. Setelah Ibu memakai teknologi laser ini, yang kita penasaran itu adalah bagaimana kualitas tidurnya Ibu? Ya pertama kan saya ikutin tuh aturan petunjuknya 5 menit. 5 menit terus dengan 15 menit. Powernya? 15 menit, powernya tuh satu dulu ya. Saya merasa kok saya vertigo, saya percaya nggak percaya gitu, kok saya vertigo apa enggak ya gitu. Karena katanya kalau vertigo kan muntah-muntah, tapi saya nggak muntah waktu itu, nggak ada sampai muntah. Lalu manfaat apa yang Ibu rasakan? Ya itu pertama pusing, terus ditekan nih, udah nggak perih. Biasanya kan tekan suka perih. Berarti sakit kepalanya udah hilang ya? Ya. Vertigonya udah gak ada lagi. Tidurnya gimana Bu? Nah tidurnya lama-lama kelamaan saya merasakan ya mulai membaik gitu. Bangun deh seperti biasa, cuman kan rasa tidur itu udah nggak menakutkan lagi malam kan. Biasanya kan takut kalau udah datang malam itu udah Menakutkan. Nah, tekanan darah ibu gimana sekarang? Sekarang saya normal. Oh, Normal, dari kita kasih 200 ya.
Berarti tensi dulu 200. Terakhir sekarang dicek normal. sekarang berapa? Sekarang 120. Wih, bagus. Nah, Bu Inun ini selamat ya, Ibu sudah merasakan perbaikan-perbaikan yang sangat signifikan, sangat bermakna begitu. Nah, saya ingin jelaskan kenapa dengan menggunakan rutin teknologi laser Ibu mendapatkan manfaat yang begitu besar ya. Pertama adalah ada perbaikan dari pola tidur Ibu. Jadi kita ketahui bahwa penggunaan laser ini di pergelangan tangan kiri itu dia akan menyinari pembuluh darah. Dan kemudian salah satu yang akan diproduksi di dalam tubuh terjadi peningkatan adalah hormon serotonin. Jadi kalau kita rutin menggunakan teknologi laser di siang hari, maka tubuh itu akan ditingkatkan produksi serotoninnya. Nah, kita pahami serotonin ini adalah hormon yang produktif, Ibu. Hormon yang meningkatkan produktivitas seseorang. Jadi kalau dia tinggi diproduksi dalam tubuh manusia, maka seseorang itu akan menjadi lebih aktif. Dan hebatnya pemirsa, ketika serotonin itu diproduksi maksimal di siang hari, maka sore harinya produksi melatonin kita juga akan lebih diaktifkan lagi. Nah, ketika melatonin itu aktif, tentunya itu akan membuat seseorang bisa tidur nyenyak. Dan perlu kita ketahui bahwa ketika seseorang bisa tidurnya nyenyak atau deep sleep, maka terjadi perbaikan pada berbagai metabolisme, perbaikan pada hormon dan juga kemudian peningkatan hormon pertumbuhan. Maka orang-orang yang tidurnya sudah bisa baik akan meningkatlah kesehatannya. Dan Ibu Inun sudah merasakan itu ya, bahwa tekanan darah sudah mulai normal, kemudian juga rasa deg-degan, rasa was-was sudah teratasi juga, kemudian keluh kesah yang lain tentang kelelahan itu semuanya juga sudah teratasi. Dan tadi Bu Asnun juga cerita kalau Bu Asnun menggunakan intranasa secara rutin. Jadi teknologi laser ini merupakan alat kesehatan yang digunakan pada pergelangan tangan sebelah kiri dan ada ekstensi yang dimasukkan ke dalam rongga hidung. Jadi ekstensi ini bertujuan untuk melancarkan aliran darah di area kepala dan membantu Bu Asnun untuk tidak merasakan pusing berputar, akhirnya sakit kepalanya hilang karena aliran darahnya juga menjadi lebih baik di sekitar area kepala. Penggunaan secara rutin ini bermanfaat untuk mencegah terjadinya serangan stroke yang pertama maupun berulang, mencegah kepikunan, membantu mengatasi gejala seperti yang Bu Asnun waktu itu rasakan, pusing berputar, keliengan, dan juga mengurangi gejala seperti migrain, sakit kepala maupun sinusitis. Jadi untuk Anda pemirsa ya, sebaiknya memang teknologi laser ini digunakan secara rutin sebelum Anda sakit sebagai bentuk pencegahan. Jadikan teknologi laser ini sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda karena kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup Anda. Jadi pemirsa, ada baiknya hari ini bagi Anda mendengarkan itu baik. Tapi juga langsung take action. Pemirsa, EQ Laser ini yang saya pakai setiap hari sebagai pencegahan. Saya nggak mau sakit. Dan yang saya rasakan kebugaran saya juga meningkat. EQ Laser adalah pilihan yang tepat untuk kesehatan Anda bersama keluarga. Sebagai upaya kita cegah, kita kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol, dan asam urat yang tinggi. Penggunaan yang rutin bisa cegah serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan komplikasi lainnya. Pemesanan EQ Laser hanya di GoGo Mall melalui nomor yang muncul di layar TV Anda saat ini juga. Atau Anda juga bisa langsung mengunjungi cafe showroom GoGo Mall yang berlokasi hanya di Alam Sutra, Kota Tangerang. Customer relation kami akan memberikan Anda pendampingan eksklusif selama 30 hari ke depan untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan Anda. Dan ini hanya ada di GoGo Mall. Ingat ya, layanan ini hanya ada di GoGo Mall, tidak ada di tempat yang lain. GoGo Mall juga tidak membuka cabang dimanapun dan tidak melakukan kunjungan langsung kepada konsumen. Jadi harap waspada terhadap promo-promo yang mengatasnamakan GoGo Mall. Pemirsa, langsung saja gunakan EQ Laser, atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas
kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan aku laser dan dokter laser hanya di Gogo Mall. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Baik pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Nah, Mbak Rita punya solusi sehat untuk Anda hari ini dan berhubungan dengan Anda mungkin stres setiap hari, yaitu nafas dalam, membantu jantung kita lebih tenang di malam hari. Bagaimana Mbak Rita? Ya, bernafas dalam dan kemudian bernafas panjang atau kita istilahkan dengan exhausting itu merupakan suatu cara sederhana untuk bisa menenangkan sistem saraf. Jadi cara bernafas dalam ini itu adalah mengambil nafas sebanyak mungkin dan kemudian dikeluarkan secara perlahan. Nah, perlahan ini kita maksud adalah sekitar 6 sampai 8 detik atau kita bisa pakai cara dengan hitungan. Nah, pemirsa boleh lihat bagaimana saya mencontohkan cara bernafas dalam ya. Kita mengambil nafas, ketika kita keluarkan, kita bisa hitung angka 1 sampai 10 secara perlahan. Nah, 10 hitungan ini sama dengan 6 sampai 8 detik. Ini dilakukan berulang-ulang kali pemirsa dan dikatakan dalam penelitian bahwa ketika dilakukan paling cepat 1 menit dan paling telat 3 menit, maka tubuh kita itu akan segera mengaktifkan zat-zat penenang di dalam tubuh yang diproduksi oleh otak berupa neurotransmitter dan juga kemudian hormon yang berinteraksi dengan sistem saraf tersebut. Jadi ini akan bisa memberikan manfaat di mana nafas itu menjadi lebih teratur, detak jantung menjadi lebih teratur, dan kemudian selain itu juga seseorang itu akan bisa mengalami penurunan tekanan darah. Bahkan tekanan darah itu bisa turun sebesar 5 sampai 10 mm Hg. Nah, bagi pemirsa yang mengalami masalah kecemasan, kemudian jantung berdetak tidak beraturan, kemudian sulit tidur dan juga hal-hal lain yang kemudian membuat situasi nggak menyenangkan atau nggak tenang, maka perlu diaktifkan sistem saraf penenang ini. Caranya adalah lakukan seperti yang saya katakan tadi, bernafas dalam dan bernafas panjang, maka tidur menjadi lebih nyenyak dan jantung pun berdetak lebih baik. Wah, keren sekali. Terima kasih Mbak Rita. Tadi tipsnya gampang sekali pemirsa. Jadi kalau lagi stres, itu bagaimana? Nah, kita nafas dalam aja dulu. Terutama waktu sebelum Anda tidur di malam hari. Nah, Ibu Asin, yang saya mau tanyakan adalah bagaimana awalnya bisa terjadi susah tidurnya ini, Bu? Apakah ada satu kejadian yang mungkin traumatis atau mungkin dipicu oleh hormonal seperti perimenopause dan sebagainya, atau bagaimana, Ibu? Satu kejadian nggak ada. Saya sih biasa-biasa aja ya, nggak ada. Cuma ya itu di susah tidur itu setelah suka ada rasa pusing di kepala itu. Oh, berarti pusingnya datang dulu sebelum susah tidurnya ini. Iya. Dari skala deh, Ibu, untuk vertigonya sendiri, skala 1 sampai 10 penderitaan dan sakitnya itu di angka berapa, Ibu? Kalau nyerinya itu 7 kali ya, agak parah ya. Kalau 7 itu berarti mengganggu tidur. Berarti pada saat pusingnya timbul, sakit kepalanya timbul, Ibu benar-benar nggak bisa tidur sama sekali. Iya, nggak bisa tidur. Apa namanya, katanya kan bantalnya harus ditinggiin, saya coba tinggiin. Gitu ya. Tetap segala juga, cara, Ibu, segala ya. cara. Ya, demi tidur ya, Bu, Demi ya. tidur ini. Akhirnya ketemu teknologi laser ya. Iya. Coba dari dulu ya, Ibu, ya. Nah, Ibu Asnun, apa nih yang paling berkesan selama menggunakan dan mendapatkan manfaat dari teknologi laser ini? Yang paling berkesan ya, saya tidak perlu harus minum obat, ya. Itu yang saya suka. Kayak obat tidur gitu Ya, jadi tidak ada tergantungan sama obat gitu. Terus habis itu saya enjoy pakainya juga sambil nonton TV. Praktis. Saya bisa pakai. Malam juga sebelum tidur saya bisa pakai. Intranasalnya dipakai kapan, Ibu? Itu saya pakai waktu itu. Cuman saya kan maksudnya karena saya merasa udah nyaman pakai ini, itu jarang saya pakai. Tapi pas waktu itu saya
pernah kena flu tuh, batuk flu. Oke. Kan gak sembuh-sembuh tuh. Saya ingat tuh saya pakai, besoknya langsung mampet, nggak flu Maksudnya lagi. langsung hilang. Langsung plong. Bu, tapi teknologi laser itu kan bukan obat. Dia adalah alat kesehatan yang bertujuan untuk memelihara kesehatan. Yes. Jadi memang perlu digunakan secara rutin agar Ibu terasa nih manfaatnya secara maksimal. Betul. Jadi nanti intranasalnya Ibu pakai ya Bu ya secara rutin. Mau ada keluhan, mau gak ada keluhan, tetap dipakai Bu. Oke, baik pemirsa, kita sama-sama udah mendengarkan dari Ibu Asnun tentang bagaimana tidurnya sudah saat ini bisa tidur dengan nyenyak, sudah teratasilah masalah sulit tidurnya. Nah, sekarang saya ingin sampaikan juga bahwa penggunaan teknologi laser ini adalah untuk pencegahan, bagian dari gaya hidup sehat. Yang perannya salah satunya tadi adalah mengaktifkan berbagai hormon sehingga kemudian pola tidur menjadi baik. Tetapi selain itu, teknologi laser ini juga mempunyai peran besar untuk kesehatan pembuluh darah. Salah satu yang terjadi di dalam tubuh kita ketika aktif menggunakan laser adalah terjadinya peningkatan produksi nitrit oxide. Pemirsa perlu pahami bahwa pembuluh darah manusia itu harus dijaga elastisitasnya, harus dijaga ukurannya atau pelebarannya agar aliran darah bisa mengalir dengan baik, tidak terjadi sumbatan, kemudian tekanan darah menjadi terkontrol. Nah, laser bisa mengaktifkan dinding-dinding pembuluh darah untuk memproduksi nitrit oxide. Kalau nitrit oxide ini cukup diproduksi dalam pembuluh darah, yang terjadi adalah peningkatan kesehatan pembuluh darah. Peningkatan kesehatan pembuluh darah itu ditandai dengan tekanan darah menjadi normal, dan itu sudah dirasakan oleh Ibu Asnun dari tekanan darah 200 kemudian sekarang menjadi 120 normal di usia yang tidak muda lagi, di usia 55 tahun. Jadi pemirsa, gunakan teknologi laser ini secara rutin, dapatkan manfaat kesehatannya untuk pembuluh darah, aktifkan produksi nitrit oxide, maka pembuluh darah kita selalu terjaga elastisitasnya dan aliran darah menjadi lancar. Lebih lanjut lagi, teknologi laser yang digunakan oleh Bu Asnun dan sedang diperbincangkan oleh kami, ini adalah alat kesehatan yang menggabungkan ilmu kedokteran barat dan ilmu kedokteran timur. Tadi Mbak Rita bercerita mengenai masalah dari sisi kedokteran barat. Nah, dari sisi kedokteran timur, pada dasarnya di pergelangan tangan sebelah kiri, ini ada titik akupuntur yang berhubungan dengan kesehatan jantung dan paru-paru. Ada titik akupuntur PC, PC ini merupakan sikatan dari perikardium, artinya selaput jantung di sekitar jantung tersebut. Lalu ada HT, yaitu singkatan dari kata heart, jantung itu sendiri, dan ada LU atau lungs, yang berarti menjaga kesehatan paru-paru. Sehingga pengguna secara rutin, tadi Bu Asnun cerita jantungnya sudah gak berdebar lagi karena titik akupuntur tersebut diaktifkan oleh teknologi laser. Pompa jantung menjadi lebih teratur, lebih efisien, tensinya menjadi terkendali. Tapi di waktu bersamaan dari sisi kedokteran barat, nitrik oxide yang dihasilkan ini akan mengaktifkan mitokondria, dapur energi yang ada di setiap sel tubuh manusia. Sehingga dapur tersebut akan lebih aktif, lebih rajin untuk memasak gula, kolesterol maupun asam urat, menghasilkan energi. Nantinya pengguna secara rutin tubuh menjadi lebih bugar seperti yang Bu Asnun rasakan, tapi pada saat bersamaan Bu Asnun tadi cerita kolesterolnya jadi terkendali. Nah, penggunaan teknologi laser ini bisa membantu Anda yang punya riwayat diabetes, kolesterol tinggi, asam urat tinggi agar angka parameter kesehatannya menjadi terkendali. Lebih baik lagi sebelum Anda sakit, sebelum ada keluhan kesehatan, kita jaga betul-betul harta yang paling berharga, yaitu kesehatan. Dengan menjaga kualitas darah dan pembuluh darah dimulai dengan menggunakan teknologi laser sekarang juga. Ibu Asnun, mungkin sebelum kita berpisah, kita akan minta Ibu beri satu kata motivasi yang singkat juga nggak apa-apa Ibu. Mungkin kepada orang-orang yang sulit tidur saat ini. Mungkin kondisi stres yang sudah kronis dan mungkin tantangan hidup yang terlalu berat. Apa yang harus mereka lakukan supaya mereka bisa mendapatkan kesehatan yang optimal? Silakan Ibu Asnun. Untuk ibu-ibu yang saat ini mengalami masalah seperti saya, susah tidur, terus sakit kepala, jantung berdebar-debar. Nah, jangan dibiarkan. Mari kita menjaga kesehatan dengan memakai teknologi laser. Baik.
Terima kasih Ibu Asnun, luar biasa. Terima kasih sudah datang di Go Healthy. Jadi inspirasi untuk kita semua. Kita doakan Ibu bisa tidurnya enak terus ya. Amin. Bisa nanti kondisinya makin awet muda, sukses juga usahanya. Terima kasih banyak Ibu. Ya, sama-sama. Terima kasih Mbak Rita, terima kasih Mbak Preti. Dan pemirsa, bagi Anda punya masalah tadi tuh, insomnia, kondisi kesehatan tidak optimal, hari ini jadikan tidak cuma cerita belaka, jadikan sebagai pelajaran. Pola hidup sehat harus dilakukan agar tetap sehat sampai kapanpun. Segera gunakan Equalizer dari Gogomol. Pelayanan Gogomol berskala internasional karena telah tersertifikasi ISO 9001 dan mendapatkan penghargaan Super Brand sebagai wujud kepercayaan konsumen di Indonesia terhadap Gogomol yang sudah hadir lebih dari 10 tahun. Pemesanan Equalizer hanya di Gogomol melalui nomor yang muncul di layar TV Anda saat ini juga. Atau Anda juga bisa langsung mengunjungi cafe showroom Gogomol yang berlokasi hanya di Alam Sutra, Kota Tangerang. Customer Relation kami akan memberikan pendampingan eksklusif selama 30 hari ke depan untuk membantu meningkatkan kesehatan Anda. Dan ini hanya ada di Gogomol. Ingat ya, fasilitas ini hanya ada di Gogomol, tidak ada di tempat yang lain. Gogomol juga tidak membuka cabang dimanapun dan tidak melakukan kunjungan langsung kepada konsumen. Jadi harap waspada terhadap promo-promo yang mengatasnamakan Gogomol. Pemirsa, segera gunakan Equalizer, atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Terima kasih telah menyaksikan Go Healthy pada episode hari ini dan sampai bertemu pada episode yang selanjutnya. Salam sehat. Rian, gimana kerjaanmu? Lancar Bu, Ibu jaga kesehatan ya. Naik motor hati-hati ya nak. Iya Bu. Ayo, berikan hadiah terbaik yaitu teknologi laser untuk orang yang Anda cintai sekarang juga. Ibu kangen, besok jadi pulang kan? Jadi dong Bu, Rian punya kado spesial untuk Ibu. Ibu! Hei, Rian. Nah ini hadiahnya. Waduh, ini yang dicari. Dapat kado spesial dari anakku. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.